menenangkan diri karena kan kemarin udah mediasi ketiga dan sudah terbukti bahwa pihak sana sudah mangkir, pihak kuasa hukum juga tidak bisa dihubungi, mau diberikan tagihan-tagihan langsung hilang. Ada yang bilang kuasa hukumnya juga lagi di luar kota nggak ngurusin kliennya, jadi ya udah saya nggak bisa hubungan lagi sama Indra. Dan mungkin kedua fakta-faktanya dalam arti kakak udah membongkar semua ya. Udah cukup. Ya sudah itu udah bukti nyata bahwa tidak bisa dipertahankan. Memang kejahatan itu disengaja, dan aku minta pertanggungjawabannya aja untuk di orang-orang di samping Indra kemarin. Minta maaf lah kepada kedua orang tua saya dan anak saya. Dan kemarin juga gara-gara datang GPS karena mungkin karena ancaman atau sempat mengancam. Kenapa? Sempat mengancam kakak. Iya, dia mengancam karena saya membuka money game-nya. Iya. Dan saya tidak bisa memilih antara orang tua saya dan dia. Saya ingin rujuk tapi orang tuamu harus keluar. Saya ingin rujuk tapi orang tuamu tidak boleh ikut campur. Bagaimana tidak ikut campur di mana income saya dimanipulasi terus, diambil terus, dibayar untuk harian. Jadi sebenarnya fungsinya dia apa selain mencari nafkah, sebagai apa? Sebagai pencuri ulung. Jadi menurut saya udah cukup. Dan sampai ke rumah-rumah itu seperti apa sih kak, sampai mau sekitar rumah? Rumah ditunggak 4 bulan, debiturnya atas nama dia, dan dia juga mengutus debt kolektornya untuk menagih saya. Apakah itu manusia? Saya rasa tidak. Berarti kalau untuk kedepannya untuk ini kak, mediasi kan pasti gak mungkin. Sudah tidak bisa, dia sudah kabur karena semua keburukannya sudah terupload, dan saya yang membuka karena saya pikir udah kelamaan juga media saya diamkan. Media juga butuh hal yang berimbang, dan ketika bukti itu siap baru saya muncul. Dan udah itu mungkin kakak mau ke psikolog biar mungkin ya, psikolog itu bukan berarti kita itu dalam kondisi kegilaan, tapi dimana kita untuk menstabilkan diri, yang dimana kita merasakan ditipu sama orang yang kita sayang. Jadi aku menggandeng Kak Poppy Amalia secara psikolog untuk reprogramming mindset, reprogramming anakku juga untuk persiapan tumbuh tanpa ayah sementara. Dan psikotes lagi untuk menunjukkan condong minat bakatnya anakku kemana, karena anak aku kan masuk SD, dan saat masuk SD ini pihak tergugat itu tidak menemani sama sekali, malah hilang, malah kita menerima kabar dia dengan perempuan lain. Jadi kita sekeluarga shock, termasuk anak saya yang dijanjikan terus untuk main, bertemu, tapi diulur-ulur. Jadi memang kan dia sibuk dengan hidupnya, dengan wanita barunya. Mungkin nggak perlu di next dia datang lagi langsung di psikolog? Aku ikutin prosedur aja, jadi ikutin pengadilannya aja, karena memang aku sudah bilang aku tidak menggunakan kuasa hukum. Lalu pihak tergugat menggunakan kuasa hukum, tapi kuasa hukumnya dari kemarin setiap datang tidak membawa surat kuasa istimewa. Sok-sok memediasi tapi nggak bawa surat kuasa istimewa. Di mana-mana menurut mediator, ketika kita melakukan yang namanya mediasi atau perceraian, kalau bisa tergugat dan penggugat itu datang sekali, lalu nanti baru dia boleh diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Tapi sepertinya yang saya tangkap, kuasa hukumnya juga dibohongi sama kliennya, sehingga kuasa hukumnya sekarang mundur teratur dan beralasan tidak datang. Dan kemarin mediasinya sampai ketiga kali nggak datang lagi. Jadi kan sebenarnya kan kalian ngerjain saya gitu. Jadi ya kalau bisa ya kuasa hukum minta maaf lah sama saya kalau udah tahu pembuktiannya seperti apa. Anda lewat media lebih dulu, Anda selesaikan juga lewat kekeluargaan. Berarti untuk agenda ke depan udah bukan mediasi lagi ya, karena tinggal nunggu putusan atau seperti apa? Kalau nanti pembuktian itu akan menghadirkan saksi dari keluarga saya, dan pihak pengadilan juga meminta untuk tergugat datang supaya saya bisa mengkomunikasikan diskusi bagaimana urusan biaya anak atau biaya-biaya nafkah terhutang, karena kan banyak nih nafkah terhutang yang dia tunggak terhadap saya. Nah tapi sepertinya dia memang nggak sanggup, jadi memilih kabur. Mungkin nggak dalam arti mungkin ini dalam berhijab sekarang mungkin proses untuk menenangkan dari hati pertama kedua untuk Ini kan aku ikut kajian, jadi aku menyesuaikan juga, kan kajian masih syar'i, tapi memang aku belum berhijab. Tapi doain aja, ini adalah salah satu bentuk aku mencari istiqomah. Dan memang kan kalau pribadi aku ya namanya ibadah tuh pribadi ya gitu ya, tapi ini adalah proses aku. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ngelihat aku lagi proses mencari jati diri lagi, meriset program diri lagi untuk menjadi wanita yang tangguh lagi, karena kan aku tahun ini genap 35. Jadi aku juga udah sendiri, udah gak punya suami, udah gak punya mentor. Aku cuman mau kembali ke orang tua dan balas budi ke keluarga.
lebih care sama keluarga aku. Dan untuk penampilan hari ini lebih cukup tenang menenangkan hati. Sangat tenang justru, walaupun memang pas kajian nangis-nangis ya, tapi ternyata nangis itu ada tempatnya. Tapi kalau untuk hari ini kakak boleh nih untuk belajar dulu siapa tahu kedepannya Iya, karena kan kemarin kan aku juga umroh. Umroh udah biasa pakai kayak gini nyaman ya. Tapi memang ada sedikit keraguan karena memang aku tuh ngerasa belum pantas. Belum pantasnya gara-gara aku punya gejolak emosi yang mesti up and down kan lagi masalah kayak gini. Tapi aku tetap menjaga sholat, menjaga ibadah aku, menjaga sholat malam yang aku sanggup. Aku lagi berproses lah intinya. berarti Tapi belum pakai hijab ya, Iya, dia pada masih salah belajar, paham ya. masih belajar. Iya, aku lagi menghadiri kajian, masih belajar gitu ya. Jadi doain segera. Benar. Kata untuk pembongkaran Persib Bandung mungkin itu dari kakak mengetahui dari netizen atau seperti apa sih kak? Sendiri. Sendiri, dan kebetulan kan daerah tempat tinggal aku tuh di Tangerang juga. Kita sama-sama satu wilayah. Jadi ke penginapannya dia kan penginapan dia itu satu gedung dengan lawyernya. Jadi yang saya kecewa, lawyer kok menutupi perselingkuhannya dan kebiasaan dia bermain perempuan. Jadi saya sama lawyer tuh kecewa sebenarnya. Sudah ke media melawan Cikita, tapi kok nggak konfirmasi. Dan itu dari orang biasa ceweknya atau emang sering biasa nongkrong di situ atau emang Kalau kata penjaga kan, kalau menurut video ya, kan aku sama adik aku kita tanya ke penginapan, dan penginapannya satu penginapan, satu gedung dengan lawyer. Berarti kan lawyer itu sama kamarnya Pak Su itu berhadapan. Waktu saya datang, saya tuh dimaki sama ownernya. Bahwa jangan membuat keributan di sini. Terus aku bilang, saya bawa buku nikah, saya cuma pingin jemput suami saya untuk jemput anak bareng-bareng. Terus aku ngelihat lawyernya di atas, ya kan, ke bawah, kayak melindungi sesuatu atau lepas tangan aku nggak tahu. Tapi ya cukup terekam jelas. Dan ada juga laporan kalau suami saya pada saat sidang pertama dia nge-gym di kawasan yang sama, dan kebetulan saya kan punya Find My iPhone-nya dia. Jadi saya tahu dia di mana. Jadi dia kayaknya lupa kalau saya sama dia tuh berteman di aplikasi Find My iPhone. Jadi ketahuan dia di mana. Jadi antara lawyer sama klien nggak sinkron, saling membohongi dan membohongi saya. Iya, mudah-mudahan karma cepat berjalan ya. Karena menurut aku di sini aku nggak salah, sangat sama sekali tidak salah. Justru lawyer dan Indra yang bersalah menghancurkan nama baik Cikita, Medi dan keluarga. Saya minta lawyer untuk minta maaf sama Bapak Medi dan Ibu Alfi dan saya dan anak saya, karena Anda mungkin suami saya bayar jasa lawyer Anda atau operasional Anda, nafkah sama sekali tidak ada. Jadi tunas bangsa yang Bapak bilang kemarin mau dijadiin rebutan hak asuh. Yakin Pak, klien Bapak itu bisa mengurus anak saya dengan kebiasaannya yang suka jajan? Satu, tidak melunasi hutang. Terus Bapak kemana? Bapak nggak tahu keadaan klien Bapak di mana. Saya mau memberikan finansial strategis nih untuk pembayaran hutang. Bisa lamsam, bisa bagi 2. Itu akan lebih arif dan bijaksana. Terus tugas pengacara apa kalau cuma berkoar doang? Tahu berapa kerugian yang Anda buat setiap statement Anda di Star Pro ini? kakak pengen ini cepat selesai semuanya. Iya, minta maaf dulu lah lawyer kepada saya. Ya, saya ngadepin Bapak sendiri, Bapak seorang orang tua. Klien saya itu saya harus mengetahui, katanya dia bilang gitu ya. Ya, ketahuilah bahwa klien Anda nggak benar memberikan bukti. Jadi tolong himbauannya, minta maaf sama orang tua saya. Anda juga seorang orang tua, Bapak lawyer juga dibohongin sama kliennya. Star Pro sampai eksklusif loh. Waktu Bapak lagi sidang mediasi, Bapak ngapain podcast? Bapak podcast sama Indra. Minta maaf Pak, Bapak punya anak perempuan. Mau anak Bapak kayak begitu dapat predator?
Justru Star Pro yang menyelamatkan saya loh. 1 jam kan wawancara waktu itu di rumah bapak kan. Ngomong apa bapak di situ? Bapak mengiyakan, mensupport Indra. Indra tuh pembohong pak. Jadi tolong pak, tanggung jawab. Tanggung jawab pertemukan saya dengan Indra untuk biaya Javier. Saya nggak mau mutus ayah sama anaknya. Cukup putus sama saya aja. Sebagai istri. Tapi co-parenting harus dijaga. Mana dalil-dalil agamanya dibawa? Ya pak. Bisa lihat muka saya kan pak. Saya sendirian. Saya seorang ibu. Gak ada nafkah 20 juta dari Indra per bulan. Itu bohong. Bapak dibayar gak? Atau pro bono pak? Tanggung jawab pak. Atas omongan bapak ke media dan Star Pro. Temui bapak Medi. Surat somasi saya jawab. Bapak bilang gak jawab. Bapak somasi saya dengan kabar yang belum bapak survei. Jadi bapak membela orang yang salah. Bapak pengacara. Bapak seorang bapak. Bapak lihat mata saya. Saya tuh istri. Saya butuh dinafkahi pak. Bukan dimanipulasi penghasilannya. Jadi bapak yang terhormat. Saya tantang bapak untuk minta maaf pada saya dan media. Bahwasan bapak salah membela klien bapak. Yang dimana itu masih suami saya. Ya. Oke pak. Hati saya sakit dan keluarga saya karena bapak mendukung kelakuan Indra. Saya berhimbauan sekali lagi. Tolong luruskan apa yang sudah ada tuduhkan pada saya. Cabut laporan, maka saya akan cabut laporan juga. Gitu ya. Mudah dipahami apa ya? 4 kuasa hukum, tolong minta maaf di media dan saya. Bahwa telah membela orang yang salah. Dan untuk kamu Bapak Indra Aditya, kembalikan saya kepada orang tua saya. Dan tolong kita ketemu dengan mediator di luar pengadilan bersama Ibu Sheila. Untuk kita breakdown penganggaran atas nafkah terhutangmu, asuransi Javier masa depan, biaya Javier masa depan, dan sudahi rumah tangga ini. Ya, ketemu aku di luar. Terima kasih banyak ya. Salam mama ya. Ya. Bilangin copernya nyusul.